Chapter 2481. Faktanya ada di sana, dan tidak ada yang mustahil. Jika itu terjadi di masa lalu, beberapa orang mungkin berpikir bahwa keenam Dewa Emas ini jelas-jelas melebih-lebihkan kekuatan tempur Yang Chen untuk menutupi fakta bahwa mereka telah kehilangan muka. Akan tetapi kini, salah satu di antara mereka dengan santainya keluar dan menaklukkan ahli Dewa Emas lainnya dari alam fana hanya dalam beberapa gerakan, yang artinya lain lagi. Terutama mayat seorang ahli puncak Dewa Emas dari klan naga yang telah menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak dapat dipalsukan. Karena Yang Chen bisa mengeluarkannya, itu berarti dia pasti telah mengalami pertempuran sengit. Bagaimanapun juga, paling tidak dalam hal kekuatan tempur, dia dapat menyamai ahli puncak Dewa Emas dari klan naga, yang tidak diragukan lagi menegaskan kekuatan tempur Yang Chen. Para Grandmaster Golden Immortal pasti akan naik pangkat. Tidak ada keraguan tentang itu. Apakah mereka berhasil atau gagal di alam roh, apakah mereka menikmatinya atau menderita, mereka pada akhirnya akan naik pangkat. Para kultivator di alam spiritual masih harus terus berkultivasi dan hidup, jadi perlu mempertimbangkan secara serius sikap mereka terhadap Yang Chen dan Istana Chunyang. Taoisme kini sangat puas dengan Yang Chen. Yang Chen tidak hanya meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya sendiri, tetapi ia juga meningkatkan murid-murid sekte mereka, yang merupakan istri dan selir Yang Chen. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu memiliki andil dalam kekuatan tempur teratas. Ini adalah keuntungan besar, dan itu juga akan menjadi bantuan besar di masa depan di alam spiritual. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, sikap para perwakilan jauh lebih hormat. Belum lagi usianya, kultivasi Yang Chen saja sudah cukup untuk menyamai para ahli yang mereka anggap sebagai Grandmaster. Orang-orang yang berteman dengannya semuanya adalah orang-orang yang garang seperti klan naga, jadi tampaknya tidak terlalu berlebihan untuk bersikap hormat. Masalah para Grandmaster Golden Immortal dianggap telah berakhir. Mereka akan menemukan waktu yang tepat untuk naik pangkat dalam waktu 10 tahun. Selanjutnya, mereka akan membahas distribusi kekuatan di alam spiritual dan hadiah untuk menghancurkan keluarga Zhao. Yang terakhir masih perlu didiskusikan setelah semua Grandmaster Abadi Emas naik, tetapi distribusi kekuatan di alam spiritual harus didefinisikan dengan jelas. Tentu saja, premisnya adalah untuk memperjelas situasi terkini di alam iblis. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Meskipun pengkhianat klan naga telah dieksekusi, Gong Xunling masih dalam proses menyempurnakan harta sihir spasial milik pihak lain. Dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Selain itu, ada ruang luas di alam iblis yang perlu disempurnakan, sehingga Gong Xunling harus bekerja keras. Beberapa kultivator tak pelak lagi mengajukan pertanyaan apakah harta karun spasial para pengkhianat klan naga bisa diserahkan ke komando gabungan, namun pertanyaan tersebut dengan cepat dibantah oleh pihak lain. Pertama, harta karun spasial pengkhianat ras naga adalah rampasan perang yang diperoleh Yang Chen setelah membunuh Hao Shen. Bahkan jika itu terkait erat dengan alam roh, jika dia ingin seseorang mengambil rampasan perang, dia akan membutuhkan sesuatu yang cukup berharga untuk ditukar dengannya. Lebih dari setengah alam iblis dan alam spiritual memiliki apa yang bisa ditukar. Bahkan sekte super pun tidak akan mampu mengeluarkan barang yang bernilai sama meskipun mereka menggunakan seluruh sumber daya sekte mereka. Belum lagi alam roh, di seluruh tiga alam tidak ada aturan yang meminta seseorang menyerahkan rampasan perangnya saat mereka tidak dapat memberikan apapun sebagai gantinya. Sejujurnya, banyak orang yang iri, tetapi banyak juga orang pintar yang paham bahwa mereka tidak seharusnya mempunyai ambisi seperti itu. Bahkan banyak leluhur Dewa Emas tidak berani mengatakan apapun tentang hal itu, jadi beberapa junior tidak akan mampu melakukan apapun. Selain itu, peta geografis gunung dan sungai milik Gong Xunling sudah membuat pusing. Jika ada yang lain, siapa yang cocok untuk memegang harta karun ajaib ini? Ketika Sekte Agung menargetkan keluarga Zhao, mereka hampir tidak bisa bersatu melawan mereka. Namun sekarang keluarga Zhao bukan lagi musuh besar, siapa yang bersedia memegang harta ajaib ini? Bukankah sekte besar akan bertarung sampai mati? Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Ini adalah harta karun ajaib spasial super yang hampir menyempurnakan alam roh. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka mungkin akan menjadi bahaya tersembunyi bagi sekte besar. Kultivator yang memilikinya pasti akan menjadi musuh umum alam roh, selain sekte miliknya sendiri. Kalau begitu, sudah pasti akan terjadi perang yang panjang. Karena harta karun ajaib, mereka akan mengganggu keluarga Yang Chen dan menanam benih bagi semua pihak untuk bertarung. Kemudian, jika mereka menang, mereka akan menjadi musuh publik alam roh. Ada banyak keuntungan dan tidak ada kerugian. Daripada itu, lebih baik memberikan harta karun ajaib ini langsung kepada Gong Xunling. Bagaimanapun, Gong Xunling sudah menjadi kekhawatiran tersembunyi bagi semua pihak. Dengan peta geografis gunung dan sungai di tangan, tidak masalah jika ada harta sihir spasial lainnya. Saat itu, asalkan mereka mencapai kesepakatan dengan Yang Chen, keluarga Yang Chen akan naik pangkat sesuai kesepakatan, maka semuanya akan baik-baik saja. Adapun apakah Gong Xunling akan menjadi masalah besar di dunia abadi dengan harta sihir yang begitu kuat, itu adalah masalah dunia abadi. Terlebih lagi, ada harta karun sihir yang lebih kuat di dunia abadi. Satu Gong Xunling tidak akan mampu menyebabkan badai di dunia abadi. Setelah membuat keputusan ini, semua pihak tampaknya merasa lega, dan itu tergantung pada sikap pihak Yang Chen. Yang Chen juga sangat sederhana dan dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa selama alam iblis disempurnakan, dia akan membawa keluarga dan teman-temannya untuk naik bersama. Di antara teman-teman ini, ada teman-teman dari klan naga. Dengan janji Yang Chen ini, semua pihak menjadi lebih bahagia. Mereka juga berpikir bahwa setelah menyelesaikan masalah keluarga Yang Chen, mereka akan berdiskusi dengan Yang Chen tentang para master klan naga. Lagi pula, ada begitu banyak master klan naga tingkat Dewa Emas.
Setelah Master Dewa Emas mereka sendiri naik pangkat, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Mereka tidak ingin menjadi musuh klan naga, tetapi mereka takut bahwa para Master klan naga akan menemukan masalah. Sekarang Yang Chen telah memecahkan semua masalah ini seorang diri, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat semua orang gembira. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Setelah kejutan itu, mereka harus membayar sesuatu. Pihak Yang Chen berjanji dengan sederhana. Bahkan jika itu adalah buah plum sebagai ganti buah persik, semua pihak harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Kalau tidak, ketika Yang Chen melakukan sesuatu nanti, dia akan meninggalkan sedikit ekor, dan dia bisa membuat sekte-sekte besar menangis. Jika berbicara tentang keuntungan, tentu saja sang Master Istana. Dalam hal ini, Kepala Istana Zhang Jiao telah berlatih di dunia fana dan dunia spiritual selama bertahun-tahun. Di mata para kepala balai urusan luar negeri, Kepala Istana Zhang Jiao dari istana yang murni hampir disebut angsa yang mencabuti bulunya. Ini adalah kehormatan yang diakui dari hasil transaksi sebelumnya. Ngomong-ngomong soal itu, Kepala Istana tidak bersikap kasar, dan bahkan dalam proses negosiasi, dia akan memberikan banyak keuntungan. Tetapi setiap saat, pada akhirnya, semua pihak akan menemukan bahwa Kepala Istana mendapat jauh lebih banyak daripada apa yang diserahkannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah kemampuannya. Kendati demikian, semua pihak tetap sangat senang bekerja sama dengan Kepala Istana. Hanya karena satu hal, yaitu, Kepala Istana Zhang Jiao selalu mengatakan satu hal dan mengatakan dua hal. Dari segi menepati janji, kredibilitas Kepala Istana Zhang Jiao 10.000 kali lebih kuat daripada banyak model moral para kultivator. Sudah jelas sejak awal bahwa dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Selama masih ada kebutuhan untuk bekerja sama, tidak ada seorang pun yang tidak menyukai mitra seperti ini. Terlebih lagi, kali ini, selama Kepala Istana merasa puas, sebagai gantinya, keluarga Yang Chen akan menepati janji mereka dan naik pangkat. Inilah yang membuat sekte utama senang melihatnya. Bahkan jika pihak-pihak tersebut akan mengalami kerugian kecil dalam kepentingan tertentu, mereka bersedia. Chapter 2482. Bagaimanapun, semua pihak akhirnya mendapat jawaban yang jelas. Keluarga Yang Chen, bersama dengan teman-teman klan naga, akan naik secara kolektif setelah memurnikan di alam iblis. Terlebih lagi, baik itu Yang Chen atau istri dan selir Yang Chen, diperkirakan mereka tidak akan sering muncul di dunia spiritual. Paling-paling, mereka akan kembali ke sekte masing-masing untuk menangani beberapa urusan pribadi, dan mereka tidak akan mengganggu manajemen normal sekte. Jawaban yang jelas ini membuat semua pejabat tinggi menghela napas lega. Sudah sangat bagus bahwa Yang Chen setuju untuk naik pangkat. Sekarang dia juga ingin menarik para master klan naga untuk naik pangkat bersama. Ini hanyalah hal baik beli satu gratis satu. Selain itu, Yang Chen juga berjanji untuk menyelesaikan masalah alam iblis secara tuntas, yang membuat semua orang benar-benar rileks. Meskipun semua orang iri dengan pertumbuhan peta geografis pegunungan dan sungai, jika ada senjata ajaib lain yang dapat memurnikan dunia spiritual, siapa yang dapat menahannya? Bahkan jika Yang Chen tidak peduli, meninggalkan kekacauan di alam iblis, diperkirakan hal itu dapat membuat banyak orang mati karena sakit kepala. Karena Yang Chen berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, tidak akan ada masalah di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, semuanya memuaskan. Pada titik ini, Yang Chen telah menyelesaikan sebagian besar urusan kembali ke dunia spiritual. Adapun urusan Istana Chunyang, Kepala Istana dan beberapa eksekutif inti lainnya dikelola dengan baik. Berkat bantuan Pil Tianyuan Yang Chen, kultivasi Kepala Istana dan yang lainnya telah memasuki setidaknya ranah puncak peri abadi atau bahkan tahap awal Suan abadi. Ditambah dengan murid-murid Yang Chen, hanya sedikit murid yang merasa tidak puas. Murid-murid baru yang bergabung dengan Sekte Suantian semakin mengenali Istana Chunyang selama bertahun-tahun. Harus dikatakan bahwa sungguh menyenangkan memiliki sekte yang reputasinya baik. Di masa lalu, ketika mereka menjadi murid Sekte Suantian, mereka sangat mengagumkan ketika keluar, tetapi sekte lain selalu waspada dan selalu berhati-hati. Sekarang ketika mereka keluar untuk mendaftar, perlakuan terhadap murid-murid Istana Chunyang tidak terlalu baik, dan sikapnya tidak terlalu ramah. Banyak murid yang terbius oleh perasaan yang sangat berbeda ini dan menganggap diri mereka sebagai murid paling murni dari Istana Chunyang. Istana Chunyang kini telah menjadi sekte Taoisme kelima. Sekte itu kuat, dan perkembangannya pesat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak ahli, sehingga mereka dapat dianggap telah mendapatkan pijakan kuat di antara sekte super di dunia spiritual. Sebelumnya, karena keluarga Zhao, tidak ada satupun ahli sekte yang naik pangkat. Sekarang setelah larangan itu dicabut, semua ahli sekte utama telah naik pangkat. Namun, Istana Chunyang tidak. Karena Istana Chunyang di alam abadi tidak memiliki fondasi apapun. Mereka yang naik sekarang tidak hanya harus menciptakan pijakan bagi para pengikut di alam fana untuk terus berkultivasi dan hidup setelah naik, tetapi juga mampu menahan tekanan dari semua sisi. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, hanya sekte langit hitam saja sudah merupakan masalah besar. Oleh karena itu, hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh Yang Chen. Kelompok pertama murid Istana Chunyang tidak punya pilihan lain selain Yang Chen. Semua tugas diserahkan kepada kepala istana untuk ditangani, termasuk pembagian harta rampasan di masa mendatang dan penghargaan sesuai dengan jasanya. Semua hal dianggap telah diberikan kepada Istana Chunyang. Yang Chen telah menghasilkan banyak uang di alam monster dan Aosen, dan dia tidak memperhatikan hal-hal yang bisa dihasilkan sekte tersebut. Harus diketahui bahwa rumah keluarga Zhao di alam monster telah sepenuhnya jatuh ke tangan Gong Xunling. Barang-barang yang dikumpulkan keluarga Zhao selama bertahun-tahun saja sudah cukup untuk dihambur-hamburkan oleh keluarga Yang Chen selama beberapa kehidupan. Setelah Yang Chen mengetahui tentang perkembangan Istana Chunyang, dia langsung kembali ke peta geografis pegunungan dan sungai. Tidak ada gunanya tinggal di alam roh.
Lebih baik kembali ke peta geografis pegunungan dan sungai untuk memurnikan lonceng emas dan membantu Gong Sunling memurnikan alam monster. Peta geografis sungai pegunungan milik Ao Shen telah terbakar habis oleh api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen, jadi menyempurnakannya cukup mudah. Selain itu, peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling telah menyempurnakan 90% alam monster. Sisanya tidak memakan banyak waktu bagi Gong Sunling. Monster realem yang tersisa hanya tinggal menunggu waktu sebelum disempurnakan. Yang sedikit merepotkan adalah penggabungan dua peta geografis pegunungan dan sungai. Sebagai pengkhianat klan naga, Ao Shen telah membunuh banyak anggota klannya. Ketika orang ini memurnikan senjata ajaib, bahan-bahannya jauh lebih kuat daripada milik Ao Guang. Bahkan roh alatnya pun tidak setingkat. Dalam peta geografis sungai pegunungan Ao Shen, terdapat 9 roh naga sebagai roh perkakas, yang bertindak sebagai penguasa dunia fana, dunia spiritual, dan dunia abadi. Jika dia ingin menyempurnakan peta geografis pegunungan sungai Ao Shen, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Ini bukan hal yang paling menyusahkan, yang paling sulit adalah inti dari alam monster. Tempat itu seperti alam iblis. Ada kristal monster tebal yang telah dipadatkan menjadi padat oleh tekanan kuat. Itu bukan lagi energi monster, bukan cairan monster, tetapi kristal monster. Selain itu, saluran yang menghubungkan alam monster dan alam abadi masih terus-menerus mengirimkan energi monster terkondensasi dari ketiga alam tersebut. Inti dari alam monster jauh lebih merepotkan daripada inti alam iblis dan lebih sulit untuk disempurnakan. Namun, ini juga merupakan ujian bagi Gong Sunling dan yang lainnya. Untuk dapat bertahan terhadap penempaan lautan energi monster di inti alam monster, dapat dikatakan bahwa mereka dapat bepergian kemana saja di dunia. Gong Sunling masih menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai milik Ao Shen selangkah demi selangkah ketika kakak Li Cheng pergi mencari Yang Chen. Apa, saya akan menutup saluran itu? Ketika mendengar permintaan kakak Li Cheng, bahkan Yang Chen pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Kakak Li Cheng telah menyempurnakan 2 kunci sejak awal. 1 untuk alam iblis, dan 1 lagi untuk alam monster. Semua orang paham tentang hal ini. Selama kesengsaraan iblis, kakak Li Cheng lah yang secara pribadi pergi ke pintu masuk lorong dan menutupnya. Sekarang tiba giliran alam monster, Yang Chen harus melakukan perjalanan ke sana. Apakah ini sangat aneh? Kakak Li Cheng langsung melemparkan kunci yang telah disempurnakannya kepada Yang Chen. Sekarang kamu sudah berkultivasi dan memiliki tekad yang kuat, mengapa kamu tidak bisa pergi ke sana? Perkataan kakak Li Cheng membuat Yang Chen terdiam. Pada saat ini, Yang Chen teringat bahwa saudara angkatnya ini tidak akan pernah melakukan apapun sendiri kecuali jika diperlukan. Apapun yang terjadi, ia akan mencari seseorang untuk melakukan pekerjaan itu untuknya. Sepertinya Yang Chen sudah lama menjadi kuli yang dipilih oleh kakak Li Cheng. Terakhir kali, dia yang menunjukkannya. Kali ini, dia yang melakukannya secara nyata. Itu benar. Melihat Yang Chen segera menjadi tegas dan bersemangat untuk mencobanya, kakak Li Cheng menganggukkan kepalanya dengan puas. Kaum muda harus memiliki keberanian untuk memikul tanggung jawab yang berat dan menerima tantangan. Bukankah kamu mendapatkan lonceng emas baru? Masuklah ke sana dan perbaiki. Pidato itu tampaknya disampaikan dengan sangat santai, tetapi secara langsung memberikan tugas yang hampir mustahil kepada Yang Chen. Dia ingin Yang Chen pergi ke saluran inti alam monster untuk memurnikan lonceng emas yang ditinggalkan Ao Shen. Perlu diketahui bahwa terakhir kali Yang Chen menyempurnakan lonceng emas, dia harus meminjam bantuan dari kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia dapat menyelesaikan tanggung jawab yang berat ini. Kali ini, dia benar-benar ingin memurnikannya di saluran laut Ki Iblis. Bukankah ini karena kakak Li Cheng yang mempersulitnya? Tahukah kamu mengapa lonceng emasmu begitu lemah? Kakak Li Cheng langsung menunjukkannya. Itu karena lonceng itu tidak memiliki sedikit sifat penenang negatif. Chapter 2483. Hanya kakak Li Cheng yang bisa menggambarkan lonceng emas Yang Chen sebagai sesuatu yang rapuh. Penggarap dunia spiritual lainnya, bahkan Aolan dan Long Kuang, tidak berani berkata seperti itu. Bahkan Ao Shen hanya dapat meninggalkan beberapa bekas pada lonceng emas tersebut paling banyak, tetapi ia tidak dapat menghancurkan struktur lonceng emas tersebut sama sekali. Jika dia menaruhnya di dunia spiritual, Yang Chen akan menunjukkan lonceng emas itu dan berdiri di sana serta membiarkan kultivator manapun menyerangnya. Kecuali istri dan selirnya, Yang Chen tidak dapat memikirkan kultivator manapun yang dapat menghancurkan lonceng emas itu. Penampilan seperti itu disebut rapuh dalam kata-kata kakak Li Cheng. Yang Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, jika kakak Li Cheng bertindak, mungkin lonceng emas itu memang akan serapuh yang dideskripsikannya. Tidak ada cara lain, Yang Chen tidak pernah melihat kedalaman hati saudara angkatnya ini, namun setiap kata yang diucapkan kakak Li Cheng tidak akan merupakan kebohongan. Karena dia mengatakan kalau memurnikan lonceng emas di pintu masuk lorong itu ada manfaatnya, maka pasti ada manfaatnya. Adapun alasannya, bukankah kakak Li Cheng mengatakan bahwa lonceng emas itu tidak memiliki beberapa hal negatif? Karena pikiran naif dari orang besar tertentu, hal itu menyebabkan semua emosi negatif di 3 alam, termasuk yin ki langit dan bumi, terkonsentrasi di alam iblis dan alam iblis. Oleh karena itu, meskipun lonceng emas itu kuat, secara alami lonceng itu tidak memiliki beberapa hal negatif. Meskipun Yang Chen telah dibaptis oleh Ki Iblis dalam kesengsaraan iblis, jelas bahwa alam iblis memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada alam iblis, dan Ki Iblis juga lebih kuat daripada Ki Iblis. Memurnikan lonceng emas jelas merupakan cara yang paling cocok. Yang Chen bukanlah tipe orang yang bimbang. Ketika kakak Li Cheng berkata demikian, Yang Chen segera mulai mempersiapkan diri sesuai dengan kata-kata kakak Li Cheng. Li Cheng sangat puas dengan pendapat Yang Chen ini. Dia tidak pernah mempertanyakan keputusannya sendiri. Bahkan jika itu adalah pengaturan yang tidak terduga, Yang Chen akan menerimanya dengan tenang.
Semua gadis itu menyadari kengerian lautan Ki Iblis. Melihat suami mereka bersiap, mereka juga diam-diam melakukan persiapan yang sama. Tampaknya mereka semua ingin menemani suami mereka dalam perjalanan ini. Yang Chen tidak punya pilihan selain membujuk para wanita itu satu persatu, dan dia menghibur dan menghangatkan mereka satu persatu, sangat menawan dan lembut. Aku tahu itu. Saudara Li Cheng menggelengkan kepalanya di kejauhan dan mendesah. Di satu sisi, dia menunjukkan pandangannya ke depan, dan di sisi lain, dia senang bahwa dia tidak terbebani oleh wanita dan menjalani kehidupan yang bebas. Yang Chen akhirnya siap. Dia mengambil kunci giok yang telah disempurnakan oleh kakak Li Cheng dan berjalan ke lautan Ki Iblis. Cairan yang terkondensasi dari sejumlah besar energi iblis menenggelamkan Yang Chen. Selanjutnya, emosi gila yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke lautan kebijaksanaan Yang Chen. Saat ini, kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen berada di level Golden Immortal, dan indera ketuhanannya berada di puncak level Zenith Heaven Golden Immortal. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus level Innumerable Tribulation True Immortal. Yang Chen sudah lama memahami betapa mengerikannya aura iblis itu. Karena itu, dia telah mempersiapkan diri untuk itu. Istana Raja Langit yang melonjak di lautan kesadarannya memancarkan cahaya yang cemerlang, menekan semua aura iblis yang telah melonjak ke lautan kesadaran Yang Chen. Ketika Yang Chen mengintegrasikan api neraka semua makhluk, Istana Raja Langit melonjak juga sangat ditingkatkan. Namun, perubahan besar ini tidak menyebabkan kultivasi indera ilahi Yang Chen maju pesat. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Yang Chen pernah bertanya-tanya apakah api karma semua makhluk hidup itu sia-sia. Untungnya, semua benih api telah ditingkatkan satu levelnya oleh api neraka semua makhluk, yang membuktikan bahwa api neraka semua makhluk tidak sia-sia. Namun, Yang Chen masih merasa sedikit gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang. Dulu, Yang Chen tidak mengerti hal ini. Baru setelah aura iblis yang gila itu melonjak ke lautan kebijaksanaannya, api neraka semua makhluk mulai menunjukkan kekuatannya. Baru saat itulah Yang Chen samar-samar mengerti sedikit. Dalam peta geografis gunung dan sungai, Gong Sunling secara sadar mengendalikannya. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan merasakan adanya aura iblis yang kuat. Hanya ada sedikit jejaknya, yang tidak memengaruhi seorang kultivator seperti Yang Chen sama sekali. Belum lagi memasuki lautan kebijaksanaannya, bahkan mendekati tubuhnya pun tidak bisa. Sekarang di lautan aura iblis, konsentrasi aura iblis telah menjadi sangat terkonsentrasi. Tidak peduli seberapa kuat lautan kebijaksanaan Yang Chen, mustahil untuk memblokir aura iblis. Begitu aura iblis memasuki lautan kebijaksanaan, itu seperti menyalakan sumbu api neraka semua makhluk. Api hitam mulai membakar aura iblis. Semakin banyak aura jahat yang terpancar, semakin dahsyat pula api neraka semua makhluk yang terbakar. Pemandangan seperti itu membuat Yang Chen tidak dapat mempercayainya pada awalnya. Namun, Yang Chen segera merenungkannya. Seperti yang dikatakan kakak Li Cheng, api neraka semua makhluk adalah api kehidupan. Sebelumnya, hanya ada sedikit aura kehidupan di lautan kebijaksanaan Yang Chen. Aura iblis itu kebetulan merupakan kumpulan kebencian dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Seolah-olah kebencian api neraka semua makhluk muncul. Aura serupa secara langsung menjadi bahan bakar api neraka semua makhluk. Di lautan kebijaksanaan Yang Chen, api neraka semua makhluk mulai menyala. Dari sedikit api itu terbakar menjadi api hitam yang memenuhi seluruh ruangan. Api itu dengan panik menyerap kebencian aura iblis dan tumbuh dengan liar. Jika ini terus berlanjut, lautan kebijaksanaan Yang Chen mungkin akan terbakar oleh benih apinya sendiri. Untungnya, Yang Chen tidak hanya memiliki api neraka semua makhluk. Dia juga memiliki api tungku langit dan bumi. Itu adalah kebalikan dari api neraka semua makhluk dan dapat menahan api neraka semua makhluk. Betapapun dahsyatnya api neraka semua makhluk terbakar, api tungku langit dan bumi akan senantiasa selaras dengan api neraka semua makhluk. Dulu, hal ini terjadi saat api neraka semua makhluk lemah, tetapi sekarang, hal ini masih terjadi saat api itu membakar seluruh lautan kebijaksanaan Yang Chen. Dao keseimbangan di dunia tidak lebih dari ini. Yang Chen suddenly understood. Semua makhluk hidup di dunia. Dunia selalu toleran, menjaga keseimbangan antara semua makhluk hidup dan dunia. Betapapun ganas atau merusaknya makhluk hidup, dunia akan tetap toleran. Seberapapun gilanya binatang-binatang iblis di alam iblis, bukankah alam iblis adalah tempat yang damai dan memelihara binatang-binatang iblis tersebut? Persis seperti situasi api tungku langit dan bumi serta api neraka semua makhluk saat ini. Perubahan di lautan kebijaksanaan tercermin langsung pada roh primordial kedua dan roh primordial ketiga. Keduanya adalah indera spiritual Yang Chen. Indera spiritual mereka saling berhubungan dan mereka merasakan perasaan tubuh utama Yang Chen hampir pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, dua kesadaran lagi tiba-tiba muncul di lautan kebijaksanaan Yang Chen. Mereka adalah roh primordial kedua dan roh primordial ketiga. Setelah sekian lama terpisah, ketiga roh primordial itu berkumpul lagi dan merasakan penempaan api neraka semua makhluk bersama-sama. Aura iblis yang hampir tak terbatas menyediakan aliran bahan bakar yang stabil untuk api neraka semua makhluk. Api yang berkobar mulai membakar kesadaran Yang Chen dengan panik. Pada saat yang sama, mereka juga membakar kesadaran roh primordial kedua dan roh primordial ketiga. Ketiga roh primordial itu sudah sangat kuat. Pada saat ini, mereka ditempa dan ditempa oleh palu godam api neraka semua makhluk, membuat mereka semakin kuat. Di dunia ini tidak hanya ada kebaikan, tetapi juga kejahatan. Tidak hanya Yang, tetapi juga Yin. Tidak hanya ada kebaikan, tetapi juga kejahatan. Dunia ini bersifat dualistik. Tanpa salah satu dari keduanya, dunia ini tidak akan lengkap. Ketika dia benar-benar memahami ini, kultivasi indera spiritual Yang Chen akhirnya mulai melonjak lagi. Chapter 2484. Alam indera ilahi Zenith Heaven Golden Immortal akhirnya mulai menembus penghalang.
Ketika tiga roh primordial digabungkan menjadi satu untuk ditempa dan disiksa oleh api neraka semua makhluk, ia berhasil memasuki alam abadi sejati 10.000 kesengsaraan. Ini adalah ranah yang belum pernah disentuh Yang Chen di kehidupan sebelumnya, termasuk saat menghancurkan penghalang. Di masa depan, mata Yang Chen semuanya hitam, dan dia tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, karena ia dijuluki dewa sejati 10.000 kesengsaraan, ia secara alami telah mengalami 10.000 kesengsaraan surgawi. Dia tidak begitu jelas tentang hal-hal lain, tetapi ketika Zenith Heaven Golden Immortal melewati kesengsaraan surgawi, ada 9.999 kesengsaraan surgawi. Yang Chen masih jelas tentang angka ini. Namun di samping itu, Yang Chen juga mengerti bahwa dia tidak hanya harus melewati kesengsaraan surgawi, tetapi dia juga harus menanggung sejumlah penderitaan yang sama di dalam hatinya. Ada berbagai macam emosi negatif, berbagai macam gangguan, kebingungan, mati rasa, godaan, dan sebagainya. Hanya setelah mengalami kesengsaraan emosi negatif yang tak berujung, dia baru bisa benar-benar memasuki alam abadi sejati 10.000 kesengsaraan. Api neraka semua makhluk menerima kebencian dari aura iblis. Setiap jejaknya adalah kesengsaraan. Api neraka semua makhluk yang terbakar jumlahnya lebih dari ribuan. Tak heran kakak Li Cheng bersikeras agar dia memasuki laut aura iblis untuk memurnikan lonceng emas dan memasang kunci di pintu masuk lorong. Belum pernah ada saat di mana Yang Chen begitu berterima kasih kepada kakak Li Cheng. Ketika dia masih di alam spiritual, dia sepenuhnya merasakan cita rasa alam abadi sejati 10.000 kesengsaraan. Manfaat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kebaikan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang tua kedua. Ketika Yang Chen menderita api neraka semua makhluk di laut aura iblis, ada pemandangan ajaib di luar. Seluruh laut aura iblis mulai mendidih, lalu pusaran besar terbentuk di suatu tempat di dalamnya, berputar liar. Situasi aneh ini langsung menarik perhatian para wanita yang selama ini memperhatikan. Semua orang melihat ke dalam situasi aneh itu, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Namun pada saat berikutnya, Gong Xunling mendapati bahwa roh primordial ketiga dari peta geografis gunung dan sungai telah menghilang, dan dia pun berkeringat dingin. Anak ini pandai sekali mengerti. Tepat ketika para wanita itu panik, suara pujian kakak Li Cheng terdengar di telinga mereka, dan mereka segera menemukan tulang punggungnya. Jangan takut, ini hal yang baik. Kakak Li Cheng buru-buru menenangkan emosi semua wanita. Setelah menghela napas panjang, dia sekali lagi merasa beruntung karena tidak diganggu oleh wanita. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa saudara angkatku ini memiliki begitu banyak wanita dan benar-benar menikmatinya. Hal yang paling rumit di dunia adalah hati manusia. Li Cheng bertanya pada dirinya sendiri apakah ada sesuatu yang tidak diketahuinya, tetapi dia tidak dapat menebak pikiran para wanita ini. Sementara api karma semua makhluk memurnikan tiga roh primordial Yang Chen, tungku langit dan bumi juga tidak diam. Ia juga menggunakan metode yang paling alami dan tidak terdeteksi untuk memurnikan tiga roh primordial. Hanya saja api karma semua makhluk terlalu kuat, menyebabkan setiap orang secara tidak sadar mengabaikan pemurnian tungku langit dan bumi. Jiwa primordial Yang Chen sedang ditempa, tetapi tubuhnya tidak berhenti. Dia terus berjalan maju, menuju pintu masuk lorong. Gadis-gadis itu hanya bisa menyaksikan lautan ki iblis itu semakin menjauh, hingga mereka tidak bisa melihatnya lagi. Ketika Yang Chen akhirnya terbangun dari pelatihannya, ia menemukan bahwa roh primordial kedua dan ketiganya telah pergi dan kembali ke tempat masing-masing. Ada perubahan baru di lautan kesadarannya. Istana Raja Langit Melonjak yang asli masih tampak sama, tetapi warnanya jauh lebih kaya dan berlapis-lapis. Sebelumnya, Yang Chen hanya mengandalkan ingatannya sendiri untuk merestorasi Istana Raja Langit yang membubung tinggi. Meskipun banyak detail yang indah, namun detail tersebut mungkin tidak benar-benar merupakan detail Istana Raja Langit yang membubung tinggi. Terkadang, hal itu tidak terlihat alami. Ketika kesadaran dari luar menyerbu masuk, reaksi pertamanya adalah merasa terintimidasi. Kemudian, itu adalah tekanan yang sangat besar. Bahkan Ao Shen tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Aura seperti itulah yang menutupi semua kekurangan. Namun, Istana Raja Lingqiao saat ini tampak begitu alami. Pola awan pada setiap pilar di istana dan pola pada setiap ubin lantai tampak begitu serasi. Warnanya tampak begitu nyaman, tidak terlalu megah, tapi tampak seperti nyata. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Mengapa disebut Myriad Tribulation True Immortal di atas Zenith Heaven Golden Immortal? 10.000 kesengsaraan digunakan untuk menggambarkan kesulitan dalam menjalani kesengsaraan surgawi. Kata, benar, mengacu pada hakikat kembali ke keadaan alami seseorang. Meskipun Istana Raja Langit Melonjak telah kehilangan banyak kewibawaan palsunya, namun sikapnya yang sebenarnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi semakin kuat. Energi iblis yang mengalir deras ke lautan kesadaran hanya bisa berbaring datar di dasar aula Raja Langit yang melonjak. Energi itu mengalir dengan damai dan tidak dapat menimbulkan gelombang yang tidak terkendali. Melihat puluhan roh naga asli melingkari pilar naga di aula, Yang Chen tiba-tiba tersenyum. Dengan sebuah pikiran, api hitam dan putih mulai menyapu roh-roh naga itu. Di bawah kendali Yang Chen, roh naga dengan cepat mengalami pembaptisan tungku api langit dan bumi serta api karma semua makhluk. Roh naga, yang telah kehilangan semua ingatan mereka, akhirnya memasuki keadaan tanpa pikiran dan tanpa pikiran. Aura naga surgawi muncul dari tubuh mereka. Di lautan kesadaran, Yang Chen adalah dewa yang maha kuasa. Dengan pikiran lain, ia berkomunikasi dengan roh primordial ketiga Yang Chen. Seketika, tiga roh naga asli di peta geografis sungai pegunungan muncul di lautan kesadaran Yang Chen. Itu sama seperti ketika Yang Chen membaptis roh naga di pilar naga. Ketika ketiga roh naga itu kembali, Gong Xunling hanya merasakan peta geografis sungai gunung itu menjadi ringan untuk sementara waktu.
Pada saat ini, peta geografis sungai gunung milik Aosen tampak menjadi anak kecil yang dapat diremas sendiri. Peta itu dengan mudah menelan semua ruang alam iblis yang tersisa, dan bahkan peta geografis sungai gunung milik Aosen pun tersapu, tidak ada setengahnya yang tersisa. Di lautan kesadaran Yang Chen, 9 roh naga lagi yang penuh dengan esensi muncul. Ini adalah roh artefak dari peta geografis sungai pegunungan Aosen. Namun, mereka disempurnakan dengan paksa oleh Aosen dan dipenuhi dengan keengganan dan kekejaman. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak atas metode tirani Aosen. Kelihatannya sangat tirani dan berkuasa, tetapi tidak memperoleh hakikat sejati. Pada akhirnya, jalannya tidak akan bisa dilalui. Tungku api langit dan bumi serta api karma semua makhluk pertama-tama menghapus ingatan roh naga dan membebaskan mereka. Kemudian, mereka menjalani pembaptisan yang mirip dengan kelahiran kembali. Setelah pembaptisan, mereka dikirim kembali ke peta geografis sungai pegunungan. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling cocok dengan peta geografis sungai pegunungan. Mengirim mereka kembali akan meningkatkan kendali peta geografis sungai pegunungan secara maksimal. Perubahan pada peta geografis sungai pegunungan itu langsung terefleksi dalam benak Gong Xunling. Kemudian, Gong Xunling menampakkan senyum bahagia. Bahkan saat suaminya sedang berkultivasi, ia tidak lupa membantunya memecahkan masalah. Dengan suami seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang wanita. Gong Xunling sudah mampu memecahkan peta geografis pegunungan dan sungai milik Aosen dalam waktu singkat. Yang Chen mulai mempertimbangkan untuk memperbaiki lonceng emas yang telah ia sempurnakan sebelumnya. Pada saat yang sama, ia akan memperbaiki lonceng emas milik Aosen dan menyegel jalan masuknya. Chapter 2485. Dulu, ketika Yang Chen memurnikan lonceng emas, ia membutuhkan banyak sekali usaha. Tentu saja, saat itu kultivasi Yang Chen masih rendah, dan lonceng emas adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh klan naga. Tidak mudah untuk menggabungkannya secara paksa dengan manusia. Dia harus mengandalkan kekuatan pembalasan surga untuk menggabungkan lonceng emas sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Namun, setelah mengalami penempaan ganda dari tungku langit dan bumi serta api karma semua makhluk, jauh lebih mudah untuk melihat kembali proses ini. Ketika lonceng emas Yang Chen aktif sepenuhnya, akan ada 8 bayangan naga yang terbang ke atas dan ke bawah. Sebenarnya mereka bukanlah bayangan naga, melainkan 8 roh naga sungguhan. Dengan kata lain, sebenarnya ada 8 roh naga di dalam lonceng emas itu. Hanya saja kultivasi Yang Chen saat itu masih rendah, jadi dia tidak bisa mengaktifkannya. Sekarang, Divine Sense of Ten Tribulations True Immortal milik Yang Chen sudah cukup untuk menekan roh naga di lonceng emas dengan kuat. Yang Chen sudah bisa mengendalikan lonceng emas, yang setara dengan setidaknya setengah dari pengakuan roh naga. Ditambah dengan penindasan Divine Sense saat ini, roh lonceng emas benar-benar diyakinkan oleh Yang Chen. Yang Chen yang sangat gembira segera menggunakan 2 benih api untuk membaptis roh naga ini dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan roh peta geografis sungai pegunungan. Lonceng emas di tubuhnya mudah ditangani, tetapi lonceng emas yang disempurnakan Aosen merepotkan. Terlebih lagi, harus berada di lingkungan seperti itu, yang membuat Yang Chen menyadari kesulitan besarnya sebelum ia memulainya. Namun, ketika Yang Chen mengeluarkan lonceng emas dan bersiap untuk memurnikannya, dia menemukan bahwa segala sesuatunya jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Di tingkat lautan ki iblis ini, bahkan Aosen sendiri tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya. Adapun roh artefak lonceng emas, semuanya adalah roh artefak yang disempurnakan oleh Aosen setelah dia membunuh mereka. Bahkan Aosen tidak sebanding dengan lautan ki iblis, jadi roh naga bahkan lebih rentan. Lonceng emas langsung ditelan oleh ki iblis, dan roh naga diserbu oleh ki iblis hampir pada saat yang sama, berubah menjadi orang gila. Proses ini seharusnya menjadi proses monster-monster di alam iblis menjadi monster-monster gila tanpa kesadaran aktif. Namun, di lautan ki iblis, prosesnya dipercepat berkali-kali lipat. Untuk berhadapan dengan beberapa roh naga yang tidak waras, Yang Chen hanyalah orang yang mudah dikalahkan. Bukan hanya roh naga, bahkan lonceng emas pun terserap ke laut pengetahuan Yang Chen. Kuali langit dan bumi serta api karma semua makhluk hidup bekerja pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, lonceng emas itu tercetak dengan indera roh Yang Chen, dan roh naga itu pun menjadi patuh. Lagi pula, setelah dibakar oleh tungku langit dan bumi serta api karma semua makhluk, roh naga ini pertama-tama akan kehilangan semua ingatannya. Ini merupakan pembebasan total bagi mereka. Selain itu, setelah menjadi roh artefak murni tanpa pikiran lain, kekuatan seluruh harta ajaib juga akan meningkat. Lonceng emas di tubuh Yang Chen tidak bisa lagi dikeluarkan, karena sudah menyatu dengan tubuh Yang Chen, sehingga invasi ki monster tidak terlalu kuat. Namun, lonceng emas Aosen telah sepenuhnya diserbu oleh lautan ki iblis. Bahkan tidak ada sedikit pun celah yang tersisa. Meskipun menggunakan kuali langit dan bumi serta api karma semua makhluk untuk mengeluarkan ki monster sangatlah mudah, hati Yang Chen tergerak. Ia tidak hanya tidak mengeluarkan ki monster, tetapi ia juga memerintahkan roh naga untuk menyerap sebanyak mungkin ki monster. Di mata kakak Li Cheng, lonceng emas itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Alasannya adalah karena menurutnya lonceng emas itu tidak memiliki kehalusan negatif. Karena lonceng emas di tubuhnya tidak dapat diubah lagi, maka lonceng emas ini harus terkontaminasi dengan ki monster sebanyak mungkin. Bagaimanapun juga, lonceng emas ini disempurnakan oleh Aosen menggunakan beberapa teknik ras naga dao iblis, jadi seharusnya cocok dengan sifat ki monster. Tebakan Yang Chen benar. Ketika roh naga mengendalikan lonceng emas untuk menyerap ki monster, lonceng emas itu langsung berubah menjadi lubang tanpa dasar, dengan gila-gilaan menyerap lautan ki monster. Terlebih lagi, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot kristal monster di dasar lautan ki monster, dan kemudian langsung mengintegrasikannya ke dalam lonceng emas. Sementara lonceng emas menyerap ki monster, Yang Chen tidak tinggal diam di sisi lain.
Dia terus bergerak menuju area inti, lorong yang terhubung ke dunia abadi. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Energi monster sudah begitu padat sehingga hampir seluruhnya terisi dengan kristal monster. Yang Chen bahkan harus menggunakan pedang pemenggal abadi untuk membelah area yang disegel oleh kristal monster sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Namun, selama Yang Chen sedikit lebih lambat, kristal monster yang terpotong akan segera mengembun menjadi satu. Pintu masuk lorong masih mengirimkan aliran ki monster yang stabil. Begitu mencapai sisi ini, aliran itu akan terkompresi, langsung mengisi celah yang baru saja muncul. Belum lama ini, roh primordial kedua dan Yang Chen telah mengalami penempaan ganda dari kuali langit dan bumi serta api karma semua makhluk. Sekaranglah saatnya untuk mencobanya. Kekuatan pedang pemenggal abadi dilepaskan, menyebabkan kristal monster padat berhamburan. Bagian jalan ini sangat sulit. Dia hanya bisa membuka jalan sedikit demi sedikit, maju sedikit demi sedikit. Pada saat ini, lonceng emas Aosen menjadi senjata sihir pelindung Yang Chen, menjaga kristal monster yang hendak berkumpul beberapa kaki dari tubuhnya. Yang Chen tidak dapat membayangkan bagaimana kakak Li Cheng memasuki lorong menuju dunia iblis melalui kristal-kristal monster tebal itu, tetapi yang pasti kakak Li Cheng pasti menggunakan waktu yang lebih sedikit daripadanya. Tubuh utamanya dan roh primordial kedua bersama-sama tidak dapat dibandingkan dengan kakak Li Cheng. Memikirkan hal ini, keengganan Yang Chen untuk mengakui kekalahan juga muncul. Dia mempercepat dan bergegas maju dengan gila. Dengan roh primordial kedua yang mengendalikan pedang pemenggal abadi, Yang Chen mengeluarkan kunci giok yang disempurnakan oleh kakak besar Li Cheng dari cincin jasa dan mengamatinya dengan cermat. Senjata ajaib semacam ini yang dapat menyegel lorong ruang angkasa, Yang Chen tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya di tangannya. Jika dia tidak mempelajarinya, itu akan terlalu bodoh. Memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan kosong. Pemurnian kunci giok tidaklah rumit. Itu adalah susunan 8 trigram yang sangat sederhana. Namun, itu tidak sesederhana susunan 8 trigram. Yang lebih misterius lagi adalah bahwa pola pada kunci giok itu sebenarnya dibentuk oleh 8 naga. Ini hanya bisa digambarkan sebagai suatu kebetulan. Yang Chen tidak percaya bahwa kakak Li Cheng dapat secara akurat meramalkan bahwa Aosen akan muncul dalam situasi itu dan memberikan seperangkat harta karun ajaib ras naga yang hampir persis sama dengan yang ada di tangan Yang Chen. Tetapi jika itu bukan suatu kebetulan, lalu apa artinya? Mengapa kakak Li Cheng ingin Yang Chen secara pribadi menyegel lorong angkasa pada saat yang genting ini dan menyuruhnya memurnikan lonceng emas di Laut Ki Iblis? Yang lebih sulit dijelaskan sebagai kebetulan adalah mengapa kunci giok 8 trigram yang disempurnakan oleh kakak Li Cheng kebetulan merupakan kunci yang dibentuk oleh 8 naga untuk menyegel lorong ruang angkasa. Namun, apakah itu lonceng emas milik Yang Chen sendiri atau lonceng emas yang disempurnakan oleh Aosen? Keduanya memiliki tepat 8 roh naga di dalamnya. Adapun jumlah roh naga di dalam dua lonceng emas yang berjumlah 16, ini sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah Yang Chen baru saja mengumpulkan tungku api langit dan bumi serta api karma semua makhluk. Citra bola Tai Chi yang terbentuk di laut kesadaran Yang Chen hampir berada tepat di depan mata Yang Chen. Pada saat ini, jika Yang Chen masih tidak tahu harus berbuat apa, maka Yang Chen adalah orang paling bodoh di dunia. Chapter 2486. Dua lonceng emas, satu dibasahi energi iblis, yang lain hampir tidak terkontaminasi energi iblis. Dari segi atribut, kebetulan itu adalah satu yin dan satu yang. Jika keduanya digabungkan, bukankah akan menjadi bola Tai Chi yang sudah jadi? Bentuk asli lonceng emas akan menyebabkan seluruh tubuh Yang Chen terlindungi, tetapi kakinya akan diserang. Hal ini disebabkan oleh bentuk lonceng emas. Kalau bisa disempurnakan menjadi bentuk bola Tai Chi, bisa dikatakan tidak ada titik buta sama sekali. Kakak Li Cheng berkata bahwa lonceng emas itu tidak dapat menahan satu pukulan pun, kemungkinan besar kelemahan lonceng emas ini dilebih-lebihkan. Kesempatan di depannya ini mungkin sengaja ditemukan oleh kakak Li Cheng agar Yang Chen menyempurnakan pengaturan pertahanannya sendiri. Dua lonceng emas itu dapat membentuk pertahanan yang sempurna terhadap struktur bola Tai Chi. Adapun roh-roh naga itu, melihat kunci segel berbentuk naga pada kunci giok 8 trigram, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Yang Chen selalu memiliki prinsip dalam berkultivasi, yaitu melakukan yang terbaik untuk memperkuat aspek terkuatnya. Hal ini dapat dilihat dari pengajarannya terhadap si Sanshan untuk menghususkan diri pada pedang ki yang murni tertinggi dan membiarkan Gong Sunling dengan panik memperkuat peta geografis pegunungan dan sungai. Bahkan Yang Chen sendiri terus-menerus memperkuat teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, memperkuat kekuatannya dan memperkuat pertahanannya. Hanya saja Yang Chen lebih jago dalam hal lain di kehidupan ini, jadi dia fokus memperkuat serangan dan pertahanannya. Para kultivator lain, selain dari senjata sihir sumber kehidupan mereka sendiri, kurang lebih juga akan memurnikan beberapa jenis senjata sihir lainnya, namun Yang Chen hanya memiliki dua macam energi, satu adalah pedang pemenggal abadi, dan yang lainnya adalah lonceng emas pelindung. Tentu saja, pedang pemenggal abadi bukan hanya pedang pemenggal abadi, tetapi pedang terbang 5 elemen yin yang agung. Padahal, hal ini sejalan dengan sikap Yang Chen yang selalu meningkatkan senjata ajaibnya, yang penting ada yang bermanfaat, tidak berlebihan. Saat ini, jika dia dapat menyempurnakan lonceng emas, pada dasarnya, saat Yang Chen naik ke alam abadi, dia tidak akan bisa mengkhawatirkan keselamatannya sendiri untuk waktu yang lama. Yang Chen tidak percaya bahwa dua bola Tai Chi yang dibentuk oleh kunci naga emas 8 trigram, yang dapat menyegel saluran ruang angkasa, dapat dengan mudah dipatahkan oleh beberapa dewa emas dan dewa emas yang meliputi segalanya. Sekalipun dia benar-benar memiliki metode serangan ajaib seperti itu, Yang Chen masih memiliki tubuh emas, yang diperoleh dari pengetahuan rahasia Kuae tingkat kedua. Terus terang saja, jika benar-benar ada metode super kuat yang bisa menembus pertahanan Yang Chen, maka tidak peduli berapa banyak metode pertahanan yang dimiliki Yang Chen, itu tidak akan berguna.
Sambil memahami kunci naga emas 8 trigram pada liontin giok, Yang Chen menerobos semak berduri. Setelah waktu yang lama, Yang Chen akhirnya tiba di sasarannya, pintu masuk ke lorong luar angkasa. Sejujurnya, aura iblis di sini begitu kuat hingga telah mengembun menjadi kristal iblis yang sangat keras. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, dia pasti sudah lama menjadi orang gila yang telah diserbu oleh aura iblis. Untungnya, Yang Chen memiliki dua api untuk melindungi dirinya. Baru saat itulah dia berhasil mencapai tempat itu dengan selamat. Sepanjang perjalanan, Yang Chen telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki struktur liontin giok dan prinsip formasi di dalamnya, tetapi ini belum cukup. Ketika liontin giok tidak diaktifkan, kekuatan sebenarnya tidak dapat sepenuhnya terungkap. Hanya ketika liontin giok diaktifkan, Yang Chen dapat sepenuhnya merasakan kekuatan sebenarnya dari liontin giok tersebut. Berdiri di depan lorong angkasa, pedang pemenggal abadi harus terus-menerus menghancurkan kristal-kristal iblis yang terbentuk di depannya dan mendorongnya ke samping. Jika tidak, Yang Chen akan terdorong menjauh oleh kristal-kristal iblis yang terus-menerus menyembur keluar. Lorong luar angkasa itu tidak terlalu besar, tingginya hanya setinggi seseorang. Kelihatannya tidak mencolok, tetapi memberi orang rasa tertekan dan tercabik yang tak terlihat. Dilihat dari sisi ini, dunia di sisi lain tampak mengambang dalam ilusi, yang sangat ajaib. Yang Chen tidak membuang banyak waktu. Setelah mengamati pintu masuk lorong ruang angkasa selama beberapa saat, dia mengaktifkan liontin giok. Pengaktifan liontin giok sangatlah mudah. Dia hanya perlu menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya terstimulasi pada saat yang bersamaan. Begitu liontin giok itu diaktifkan, Yang Chen mendengar bunyi klik pelan. Kemudian, liontin giok kecil yang bisa dipegang dengan satu tangan itu tiba-tiba menjadi seukuran lorong angkasa, menghalangi lorong angkasa itu dengan kuat. Ini bukanlah akhir. Naga-naga yang diukir pada liontin giok itu tampak hidup, berkelok-kelok dan berenang. Tak lama kemudian, 8 naga itu berenang sebentar, membentuk pola 8 trigram yang rumit, indah, dan misterius. Semua kepala naga menghadap keluar, dan dahi masing-masing naga dengan jelas menunjukkan posisi simbol 8 trigram. Kemudian, simbol 8 trigram di dahi 8 naga itu berkelebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah cahaya itu menyala, ke-8 naga giok itu pun terpasang, membentuk kunci naga emas 8 trigram yang lengkap. Kunci naga emas 8 trigram telah menyatu sepenuhnya dengan liontin giok dan bahkan menyatu langsung dengan lintasan luar angkasa, sehingga sepenuhnya menghalangi ujung lintasan luar angkasa ini. Saat kunci naga emas 8 trigram terbentuk, terjadi getaran gila di lautan kesadaran Yang Chen. Getaran ini sungguh dahsyat, seakan-akan langit melonjak dari istana emas setelah merasakan getaran 3 alam, lalu menyalurkannya kepada Yang Chen. Faktanya, 3 alam memang pernah bergetar satu kali. Dibandingkan sebelumnya saat lorong luar angkasa alam iblis disegel, pergerakannya kali ini lebih besar. Gempa bumi yang sangat kuat terjadi di mana-mana di alam fana, alam spiritual, dan alam abadi. Daratan yang luas terkoyak, dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya hancur, membentuk jurang. Di dataran yang tak terhitung jumlahnya, gunung-gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba berdiri. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh 3 alam menjadi hiruk pikuk dan mengubah seluruh dunia. Lorong luar angkasa yang tersegel itu bagaikan banteng yang sedang marah. Lorong itu naik turun berkali-kali, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari segel kunci naga emas 8 trigram. Baru kemudian ia perlahan menjadi tenang. Tanpa alasan, api karma kehidupan di lautan kesadaran Yang Chen berkobar lagi. Seolah-olah kebencian di dunia tiba-tiba meningkat pesat. Ketika Yang Chen melihat ini, dia mengerutkan kening. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia harus keluar dan bertanya kepada kakak Li Cheng. Untungnya, Yang Chen dapat melihat struktur dan perubahan kunci naga emas 8 trigram dengan jelas dan mengingatnya dengan kuat. Pada saat berikutnya, 8 roh naga pada lonceng emas di tubuh Yang Chen mulai terjalin menjadi struktur lengkap menurut kunci naga emas 8 trigram. Ketika sebagian lonceng emas keluar dan menutupi kepala 8 roh naga, mereka membentuk simbol 8 trigram yang jelas. Seluruh struktur itu benar-benar padat. Pada saat yang sama, roh naga di dalam lonceng emas di luar tubuh Yang Chen melakukan hal yang sama, membentuk kunci naga emas 8 trigram yang kokoh. Namun, kunci naga emas 8 trigram ini sepenuhnya berwarna hitam, kebalikan dari yang ada di tubuh Yang Chen. Ketika semuanya selesai, lonceng emas Ausen mulai bergerak perlahan mendekati tubuh Yang Chen. Akhirnya, lonceng emas itu terhubung dengan lonceng emas di tubuh Yang Chen. Di bawah kendali kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat, 2 lonceng emas yang terhubung bersama perlahan-lahan berubah bentuk dan perlahan berubah menjadi bola tai chi hitam dan putih yang mengalir perlahan. Chapter 2487. Struktur kunci naga emas 8 trigram Yang Chen disalin dari struktur kunci giok saudara Li Cheng, tetapi struktur bola tai chi yang dibentuk oleh lonceng emas berbeda. Sebaliknya, ia dibentuk dengan merujuk pada bola tai chi yin yang dibentuk oleh tungku api langit dan bumi serta api karma semua makhluk. Demikian pula, Yang Chen tidak bermaksud mengintegrasikan bagian hitam dari lonceng emas ke dalam tubuhnya. Karena dunia ini biner, Yang Chen hanya perlu mengintegrasikan setengahnya ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, ia dapat membentuk struktur biner satu di dalam dan satu di luar, satu yin dan satu yang. Yang terpenting, bola emas tai chi tidak statis. Sebaliknya, bola itu mengalir perlahan di antara hitam dan putih. Dapat dikatakan bahwa ada putih di dalam hitam dan hitam di dalam putih, dan bahkan dapat saling berganti dalam kondisi tertentu. Lonceng emas itu tidak ada lagi, tetapi menjadi bola emas tai chi yang bergerak. 2 kunci naga emas 8 trigram juga menyatu satu sama lain, menembus dan mengubah satu sama lain, membentuk sebuah bola yang sangat harmonis, membungkus Yang Chen sepenuhnya di dalamnya tanpa titik buta apapun. Ketika aliran bola emas tai chi mencapai kondisi yang sangat harmonis, hati Yang Chen tiba-tiba tergerak.
Sarung pedang perunggu yang berisi pedang ki yang murni tertinggi milik leluhur Lu tiba-tiba muncul, dan kemudian secara paksa menyatu dengan bola emas Tai Chi. Ketika 16 roh naga emas melihat sarung perunggu itu, mereka seperti orang rakus yang melihat makanan lesat. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar dan menggigitnya dengan gila-gilaan, sama sekali tidak sopan. Setelah beberapa saat, seluruh sarungnya dimakan habis oleh 16 naga emas. Sebelumnya, 8 trigram pada kepala naga emas dibentuk oleh material yang digali paksa dari lonceng emas. Namun, setelah sarung perunggu ditelan oleh mereka, material yang digali segera berubah menjadi cairan yang mengalir dan dengan cepat kembali ke bola emas Tai Chi. Mengganti bahan-bahan tersebut untuk membentuk 8 trigram menjadi bahan sarung perunggu. Ketika kekuatan spiritual Yang Chen mengalir ke bola emas Tai Chi, tidak hanya bola Tai Chi hitam putih yang mengalir perlahan, tetapi bahkan 16 naga emas di atasnya terus bergerak sesuai dengan struktur tetap. Bola Tai Chi bukan lagi dua lonceng emas yang tidak bergerak. Sebaliknya, itu adalah bola yang mempertahankan aliran dan keseimbangan sempurna, dengan 16 pola naga yang berkeliaran di atasnya. Yang Chen tidak perlu lagi menggunakan pedang pemenggal abadi untuk membuka jalan di lautan Ki Iblis. Hanya aliran bola emas Tai Chi saja sudah cukup untuk mendorong kristal iblis di sekitarnya dan lautan Ki Iblis menjauh beberapa kaki. Yang Chen melangkah maju hampir tanpa halangan. Itu sangat mudah. Butuh waktu hampir 1 tahun bagi Yang Chen untuk memasuki saluran luar angkasa dari luar, tetapi hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk keluar. Yang Chen berjalan keluar dari lautan Ki Setan dengan mudah. Sebelum gempa 3 alam, gadis-gadis itu merasa khawatir. Untungnya, kakak Li Cheng ada di samping mereka. Mereka tahu bahwa itu disebabkan oleh Yang Chen yang menyegel lorong spasial, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Akan tetapi, baru setelah mereka melihat suami mereka keluar dari lautan Ki Iblis tanpa cedera, gadis-gadis itu merasa benar-benar lega. Yang Chen berjalan keluar sambil membawa bola emas Tai Chi di kepalanya. Jika bukan karena aura akrab dari suami mereka, gadis-gadis itu akan mengira bahwa dia adalah orang asing. Namun, bola emas Tai Chi hitam putih memperlihatkan keindahan alam yang tak terlukiskan, sehingga membuat para gadis terpikat padanya selama beberapa saat. Pola yang mengalir pada bola emas Tai Chi sejalan dengan dao agung alami semua makhluk hidup di dunia. Gadis-gadis itu segera menyadari bahwa perubahan pada bola emas itu benar-benar menggugah pikiran. Jika bukan karena Yang Chen yang menyingkirkan bola emas Tai Chi tepat waktu dan membangunkan gadis-gadis itu mungkin masih tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Setiap kali, kamu bisa mengejutkanku melebihi ekspektasiku. Aku benar-benar tidak salah memilih orang. Kakak Li Cheng tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Chen dan terus mengangguk. Dia sangat puas dengan kinerja Yang Chen. Terima kasih, kakak. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan membungkuk pada Li Cheng. Itu adalah rasa terima kasih dari lubuk hatinya, dan tidak ada hubungannya dengan apakah mereka adalah saudara sumpah atau bukan. Kakak Li Cheng berdiri di sana dan mengangguk. Dia menerima penghormatan Yang Chen dengan hati nurani yang bersih, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Sanshan, gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku. Melihat gadis-gadis itu, Yang Chen juga sedikit tidak sabar untuk mengetahui kekuatan pertahanan bola emas Tai Chi. Dia segera memberi instruksi kepada si Sanshan. Mata si Sanshan berbinar. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang abadi dan menyerang Yang Chen dengan pedang ki yang murni tertinggi tanpa menahan diri. Semua orang tahu bahwa suaminya memiliki sarung pedang untuk melindunginya, dan pedang ki tidak akan melukai Yang Chen. Oleh karena itu, si Sanshan tidak menahan diri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ci, pedang abadi yang tajam, dan ki pedang yang murni tertinggi menusuk bola emas Tai Chi secara bersamaan, dan hanya mengeluarkan suara yang sangat pelan. 8 trigram pada 16 kepala naga emas hanya bersinar samar, dan pedang ki yang murni tertinggi terserap tanpa jejak. Namun, tempat di mana ujung pedang abadi bersentuhan tampak sedikit cekungan. Namun, hanya itu saja. Ke-16 bayangan naga itu mengalir begitu saja, dan cekungan kecil itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Pedang abadi si Sanshan yang tak terbatas dan serangan tertajam dari pedang ki yang murni tertinggi hanya menyebabkan dampak yang sangat kecil pada Yang Chen. Ah Ling, Ah Ying, jangan bergerak. Ah Yue, serang bersama. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak tampak terkejut dan segera memerintahkan para gadis untuk menyerang bersama. Akan tetapi, dia tetap tidak mengizinkan Gong Xunling dan Zhou Xianying ikut serta. Ini adalah ujian, dan dia tidak ingin gadis-gadis itu memukulinya. Gadis-gadis itu sama sekali tidak takut akan menyakiti suami mereka. Sambil tersenyum, mereka masing-masing mengambil posisi, lalu menunggu perintah Gao Yue. Mereka semua menggunakan metode serangan terkuat mereka dan menyerang Yang Chen, yang dikelilingi oleh mereka. Hampir pada saat yang sama, senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyerang bola emas Tai Chi Yang Chen. Pedang terbang tanduk naga, pedang terbang dari baju perang Bailing, kait tali 5 elemen, dan berbagai macam pedang terbang dan senjata ajaib. Jumlahnya tidak kurang dari ratusan, dan semuanya jatuh di bola emas Tai Chi. Bola emas Tai Chi menunjukkan kekuatan perlindungan yang mengejutkan para gadis. Bahkan serangan serentak seperti itu hanya dapat membuat ratusan cekungan yang sangat kecil di permukaan bola emas Tai Chi. Namun pada saat berikutnya, corak naga pada bola emas Tai Chi mengalir, dan bersamaan dengan mengalirnya warna hitam dan putih, hanya dalam sekejap mata, semua jejak yang disebabkan oleh serangan gadis-gadis itu lenyap tanpa jejak, tidak menyisakan apapun. Zhou Xianying melihat dari samping, dan tiba-tiba merasakan gatal di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan Heavenly Phoenix Zither. Senjata sihir pelindung ini dapat bertahan terhadap serangan ki fisik dan pedang, tetapi mustahil untuk menghalangi suara yang ada di mana-mana, bukan? Gadis-gadis itu diam-diam menghindar ke samping, menyaksikan Zhou Xianying memainkan suara pembunuhan yang paling kuat dan menyerang suami mereka.
Chapter 2488. Lalu, suatu pemandangan ajaib pun terjadi. Gadis-gadis itu menyaksikan suara pembunuhan yang menyebabkan serangkaian riak di permukaan bola emas Tai Chi. Seolah-olah suara sitar bergetar di tangan seseorang. Namun, hanya itu saja. Suara pembunuhan terkuat Zhou Xianying hanya menyebabkan serangkaian riak di permukaan bola emas Tai Chi. Tidak ada efek lain. Bola emas itu akan secara otomatis menangkal gelombang suaramu ke arah yang berlawanan. Aku hanya bisa mendengar suara dari dalam, tetapi aku tidak bisa merasakan serangan gelombang suara apapun. Yang Chen dengan santai menyimpan bola emas Tai Chi ke dalam tubuhnya, muncul, dan berkata kepada Zhou Xianying. Zhou Xianying hampir tak terkalahkan di alam spiritual dengan mengandalkan teknik suaranya. Namun di hadapan suaminya, dia sebenarnya tidak mampu mencapai apapun. Hal ini juga membuat para gadis mendesah melihat harta sihir pelindung baru milik suami mereka. Namun, Zhou Xianying sama sekali tidak terkejut. Teknik suara terkuatnya pada dasarnya tidak berguna di depan tubuh emas suaminya. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Coba serang titik yang sama. Yang Chen memerintahkan gadis-gadis itu lagi. Kali ini, gadis-gadis itu tahu betapa hebatnya bola emas Tai Chi. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan cara terkuat mereka. Berdasarkan instruksi Yang Chen, mereka membombardir satu titik pada bola emas Tai Chi milik Yang Chen. Ledakan. Setelah suara keras, ada penyok seukuran kepala manusia pada bola emas Tai Chi. Titik terendah dari penyok itu telah tertusuk langsung oleh pedang abadi Si Sanshan. Serangan yang terpusat pada satu titik memang jauh lebih dahsyat daripada serangan yang tersebar. Bahkan dengan cedera seperti itu, bola emas Tai Chi hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 napas sebelum dikembalikan ke keadaan semula di depan gadis-gadis itu. Perlu diketahui bahwa rata-rata tingkat kultivasi gadis-gadis itu sekarang berada pada tahap awal Golden Immortal. Terlebih lagi, masing-masing gadis jauh lebih kuat daripada para ahli dengan level yang sama. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli yang dapat melawan 10 ahli. Lebih dari 40 dari mereka setara dengan setidaknya 400 dewa emas biasa yang bekerja bersama. Namun, mereka hanya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat kecil. Dan ini hanya kerusakan pada harta sihir pelindung. Bahkan tidak menyentuh kulit Yang Chen. Jika musuhnya Yang Chen, mereka akan pusing menghadapi hasil seperti itu. Ini gabungan dua lonceng emas. Setelah mendengarkan Yang Chen menjelaskan asal-usul bola emas Tai Chi, Sun Qingsui mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan bola emas Tai Chi yang sedikit mengalir. Dia masih tampak tidak percaya, tetapi semua orang dapat melihat bahwa dia merasakan aliran kunci naga emas 8 trigram dengan menyentuhnya. Setelah para wanita yang penasaran itu mengajukan semua pertanyaan yang mereka bisa, Gong Sunling melangkah maju sambil tersenyum dan bertanya kepada Yang Chen, suamiku, apakah kamu ingin aku mencobanya? Yang Chen mengangguk dan memperingatkan Gong Sunling, pertama, cobalah menumpuk serangan 1000 kultivator dengan peringkat yang sama. Gong Sunling belum bergerak sebelumnya. Peta geografis sungai gunung sekarang dianggap memiliki kekuatan 1/2 dunia. Bahkan jika Yang Chen kuat, dalam menghadapi setidaknya jumlah pembudidaya di peta geografis sungai gunung yang telah mencapai tingkat Jinggai pangkat 16 hingga 20 dari 10 diperkirakan itu akan hancur. Memiliki kekuatan satu alam sangatlah berbeda. Oleh karena itu, Yang Chen meminta Gong Sunling untuk membatasi jumlah kultivator yang menyerang pada saat yang sama untuk melihat di mana batas bola emas Tai Chi. Kakak Li Cheng juga sangat tertarik dengan ujian ini. Dia berdiri di samping dan memperhatikan dengan saksama. Dia juga menunjukkan metode serangan Gong Sunling. Mungkin Gong Sunling adalah satu-satunya yang mampu membuat Yang Chen memperlakukannya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh hanya dengan tinjunya yang putih dan lembut. Namun, tidak banyak dewa emas di peta geografis sungai gunung. Gong Sunling menggantinya dengan lebih banyak kultivator Dewa Suan menurut jumlah rata-rata yang diberikan oleh kakak Li Cheng. Boom, sebuah pukulan mengenai bola emas Tai Chi milik Yang Chen, dan hasilnya sama dengan kekuatan gabungan para wanita tadi, bahkan sedikit tidak mencukupi. Dapat dilihat bahwa gabungan efektivitas tempur para wanita itu telah melampaui serangan 1000 dewa emas tahap awal. 10.000. Boom, kerusakan yang disebabkan oleh tinju Gong Sunling bahkan lebih besar. Itu hampir mendekati ukuran dada orang biasa, tetapi itu masih tidak dapat menghancurkan bola emas Tai Chi, apalagi menghancurkannya. Yang Chen hanya butuh setengah cangkir teh agar bola emas Tai Chi pulih sepenuhnya. 100.000. Boom, Yang Chen berdiri di tempat yang sama, tetapi penyok di bola emas Tai Chi hampir menutupi radius 10 kaki. Bagian terdalam dari penyok itu hampir menyentuh tubuh Yang Chen. Sayangnya, itu masih agak pendek. Demikian pula, hasil serangan tingkat ini hanya penyok pada bola emas Tai Chi, dan tetap tidak dapat dipatahkan. Namun, pertahanan bola emas Tai Chi cukup kuat, tetapi kekuatan spiritual Yang Chen juga didorong hingga ekstrim. Sudah merupakan berkah yang luar biasa bagi seseorang untuk tidak terluka dalam menghadapi serangan 100.000 kultivator dengan level yang sama. Tidak mungkin untuk tidak membayar harganya. Setelah menerima pukulan ini, Yang Chen hampir pingsan, seperti Si Sanshan ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, batas perlindungan bola emas Tai Chi juga didasarkan pada dukungan kekuatan spiritual Yang Chen. Tanpa kekuatan spiritual yang cukup, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Pada titik ini, pada dasarnya itu adalah batas yang dapat ditanggung Yang Chen, dan Gong Sunling tidak perlu bereksperimen lagi. Yang Chen memulihkan diri sejenak di tumpukan pembuluh darah spiritual yang disiapkan khusus oleh Gong Sunling. Kemudian, Yang Chen menatap kakak Li Cheng dengan sembrono. Biarkan aku mencoba. Orang macam apa Li Cheng itu? Ketika Yang Chen menoleh, dia sudah mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Yang Chen. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum. Para wanita itu makin penasaran dan berteriak meminta kakak Li Cheng untuk memberi pelajaran bagus kepada suami jahat mereka. Baiklah,
Kalau begitu aku akan mencoba juga. Li Cheng sama sekali tidak sopan. Dia menunggu Yang Chen bersiap, lalu berjalan tidak jauh dari bola emas Tai Chi milik Yang Chen, dan dengan santai meninju permukaan bola emas itu. Bang, suaranya tidak keras, namun Yang Chen sendiri dan bola emas Tai Chi seperti dihantam oleh palu raksasa, lalu terlempar dengan kecepatan tinggi. Mereka masih di udara, dan penglihatan wanita itu cukup baik untuk melihat bahwa setidaknya setengah dari bola emas Tai Chi telah menghilang. Dengan kata lain, separuh bola emas Tai Chi yang menghadap kakak Li Cheng telah lenyap, bahkan kekuatan pukulannya telah mengenai tubuh Yang Chen. Sekalipun Yang Chen telah menggabungkan kekuatan jurus rahasia Kuai tingkat kedua dengan ilmu tubuh emas, namun organ dalamnya masih tertembus oleh sisa kekuatan pukulan itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Melihat hal ini, para wanita itu hanya bisa digambarkan sebagai tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kakak laki-laki mereka yang tidak berbahaya ini bisa begitu ganas. Mereka tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia bisa sekuat ini. Setelah menelan beberapa pil hadiah alami, luka Yang Chen akhirnya sembuh. Kemudian, ia berendam dalam setumpuk pembuluh darah spiritual dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya, menyembuhkan bagian bola emas Tai Chi yang dipukul oleh kakak Li Cheng. Setelah seharian penuh, Yang Chen akhirnya pulih sepenuhnya. Chapter 2489. Kakak, yang harus kau lakukan adalah mengulurkan tanganmu dan kau dapat menyelesaikan semua masalah. Mengapa kau ingin aku bekerja keras? Yang Chen jengkel, mengapa ia harus membuat hal yang sederhana menjadi begitu rumit? Itu sangat melelahkan. Kakak Li Cheng sudah minum anggur yang diseduh oleh Sun Qingsui tidak jauh dari situ. Dia berkata kepada Yang Chen tanpa menoleh, lebih baik kamu berlarian daripada aku yang berlarian. Perkataannya membuat Yang Chen terdiam. Kakak Li Cheng sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Dia hampir memberitahu Yang Chen bahwa dia memperlakukan Yang Chen seperti pesuruh. Namun, Yang Chen tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sejujurnya, mungkinkah ada orang yang menjadi buruh kakak Li Cheng? Belum lagi yang lainnya, lihat saja seberapa besar kakak Li Cheng, seorang kuli, telah meningkatkan kultivasinya. Belum lagi hal lainnya, hanya bola emas Tai Chi saja bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Semua gadis tahu bahwa suami mereka akan terdiam mendengar kata-kata kakak Li Cheng, tetapi mereka tetap menyaksikan dengan penuh minat saat suami mereka dikalahkan. Jarang sekali suami mereka, yang selama ini dikenal sebagai pria berwibawa, bisa mengalami momen seperti itu. Hanya dengan menatapnya saja sudah cukup membuat semua gadis tertawa cekikikan untuk waktu yang lama. Kakak, saat lorong itu ditutup, api karma di laut kesadaranku tiba-tiba bangkit. Yang Chen akhirnya ingat apa yang ingin diketahuinya dan bertanya, apakah itu menyakiti banyak nyawa? Ini lebih dari sekadar banyak nyawa. Kakak Li Cheng mendesah dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah pembantaian. Penutupan lorong spasial berarti tatanan tiga alam akan ditata ulang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin beberapa nyawa cukup untuk membalikkan keadaan? Dapat dikatakan bahwa semua tempat di tiga alam, termasuk gerbang gunung dari semua sekte kultivasi, telah mengalami perubahan besar. Kedamaian masa lalu tidak ada lagi. Sejak saat itu, semua makhluk hidup harus menanggung energi yin normal dunia. Tanpa pemurnian tokoh-tokoh besar, bertahan hidup akan lebih sulit dari sebelumnya. Karena perubahan Feng Shui yang belum pernah terjadi sebelumnya di tiga alam, dunia akan terbalik. Pedang, bila angin, setan akan mengamuk, dan dunia akan menjadi lautan darah. Hal ini tidak dapat dihindari. Satu-satunya pihak yang harus disalahkan adalah tokoh besar yang telah memberikan manfaat kepada makhluk hidup di masa lalu. Bahkan makhluk hidup yang telah menikmati manfaat ini pun harus menanggung karmanya. Apakah itu dosa nyata atau karma, itu tidak akan menimpa Yang Chen dan Li Cheng. Bahkan karena Yang Chen dan Li Cheng menawarkan saluran luar angkasa, tatanan langit dan bumi kembali ke alam, yang merupakan suatu jasa besar. Gongsun Ling lebih hebat lagi karena peta geografis sungai pegunungan menampung penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya dari dunia spiritual fana dan memurnikan monster-monster gila dari alam iblis dan monster serta mencapai pahala yang tak terukur. Ada sebab dan karma di dunia. Ini adalah perwujudan keadilan. Jika ada sebab, pasti ada karma-karma. Yang Chen, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kakak Li Cheng sangat serius. Dia juga sangat serius saat menghadapi Yang Chen. Apa yang perlu dibicarakan? Kakak, katakan saja padaku. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikan pilihan kepada kakak Li Cheng. Banyak prestasi Yang Chen saat ini dipandu oleh kenangan kehidupan sebelumnya, tetapi dalam banyak hal, bimbingan saudara Li Cheng sangatlah diperlukan. Tanpa saudara Li Cheng, Yang Chen tidak akan pernah mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya bab prestasi saja sudah cukup untuk mengurangi prestasi Yang Chen lebih dari 10 kali lipat tampaknya. Belum lagi bahayanya banyak hal di kemudian hari, hanya saja pencapaian dalam bidang alkimia dan kultivasi dengan bantuan bab prestasi jauh dari apa yang bisa dipahami orang lain. Dapat dikatakan bahwa setelah memiliki bab prestasi, Yang Chen benar-benar telah melangkah ke dalam jajaran elit atas, dan bukan hanya seorang ahli biasa yang sedikit luar biasa. Saudara Li Cheng dan Yang Chen ingin membahas masalah serius, dan semua wanita menghindari mereka. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka ikuti. Dengan adanya mereka, saudara Li Cheng mungkin tidak dapat melepaskannya, jadi lebih baik menghindari mereka. Mengirim Yin Qi dari tiga alam ke alam iblis dan alam iblis bukanlah masalah besar, tetapi juga bukan masalah kecil. Saudara Li Cheng mengatur kata-katanya dan berkata dengan sangat tulus, meskipun ada puluhan ribu generasi leluhur yang telah menikmati berkah, saya khawatir hal itu juga telah membawa banyak bencana bagi generasi mendatang. Tidaklah berlebihan jika digambarkan sebagai bencana dunia. Yang Chen mengangguk. Ini bukan lagi masalah satu atau dua makhluk hidup, tetapi ditanggung oleh puluhan ribu generasi makhluk hidup.
Hal sebesar itu tentu saja merupakan malapetaka dunia. Dibandingkan dengan masalah ini, konspirasi kecil keluarga Zhao sama sekali tidak ada di atas meja. Jika sebab dan akibat seperti itu hanya ditanggung oleh orang penting itu saja, saya khawatir dia akan langsung menghilang. Saudara Li Cheng tidak menunda-nunda. Setelah menunjukkan keseriusan masalah ini, dia langsung menceritakan keseluruhan ceritanya, orang penting itu punya banyak hubungan denganku. Aku tidak ingin dia berakhir seperti ini, jadi aku ingin kamu membantunya. Bagaimana menurutmu? Itu masih hal yang sama. Setelah mendengar ini, Yang Chen tidak banyak berpikir. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada saudara Li Cheng, "Kakak, Anda dapat membuat keputusan. Saya pasti akan melakukannya." Saudara Li Cheng tampak sedikit tidak percaya dan bertanya, "Bahkan jika Anda harus membayar semua jasa Anda. Saya hanya khawatir banyak pahala akan terbuang sia-sia jika saya tidak dapat menggunakannya." Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan masalah kecil ini. Dia langsung tersenyum dan berkata, "Kakak, kalau kamu butuh, ambil saja. Kamu juga tahu bahwa hubunganku dengan Sekte Xuantian sebenarnya tidak baik. Setelah naik pangkat, aku pasti akan menjungkirbalikkan pengadilan surgawi saat ini. Jasa yang diberikan awalnya hanya sia-sia. Kakak, jika kamu dapat membantuku menggunakannya, aku tidak dapat meminta lebih." Li Cheng menatap Yang Chen dari atas ke bawah, seolah-olah sedang memeriksa apakah Yang Chen tulus. Yang Chen menatap kakak Li Cheng tanpa kemunafikan dan membiarkan dia memeriksanya dengan saksama. Akhirnya, kakak Li Cheng menghela napas panjang seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Dia menatap Yang Chen dan akhirnya tersenyum. Yang Chen melihat kakak Li Cheng mudah tertawa, dia pun ikut senang dan ikut tertawa. "Tahukah kamu betapa besar jasa yang kamu miliki dan apa gunanya?" Suasana hati kakak Li Cheng sudah jauh lebih baik, tetapi dia masih bertanya seolah sedang menguji Yang Chen, belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. "Paling-paling, aku akan membeli seluruh istana surgawi dan sebagian besar alam surgawi." "Tapi apa gunanya?" Yang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sejujurnya, dengan kultivasiku saat ini dan Ayue serta yang lainnya, aku pasti akan dapat hidup dengan baik di alam surgawi di masa depan. Jadi bagaimana jika aku memiliki lebih banyak pahala? Jadi bagaimana kalau saya punya lebih sedikit?" Petik 2. Kau sungguh tidak berencana menyisakan sebagian untuk dirimu sendiri. Kakak Li Cheng tampaknya mengonfirmasi dengan Yang Chen pada akhirnya, dan dia sangat serius tentang hal itu. Seolah-olah pertanyaan ini akan menghilangkan jasa Yang Chen. Chapter 2490. Aku akan menyimpan sebagian. Yang Chen tersenyum licik pada kakak Li Cheng dan berkata, "Ada banyak prasasti berjasa di tubuh Long Xuan, cukup untuk digunakan oleh keluarga kita. Lagi pula, Ahling hanya menyimpan banyak sekali pahala kali ini, itu tidak akan cukup." Kakak Li Cheng menunjuk Yang Chen dengan satu tangan dan tampak terdiam lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku lupa bahwa kamu diam-diam menyembunyikan seorang suami." Setelah itu, dia juga tertawa. Kedua saudara itu tidak lagi menanggung beban dan tertawa bahagia. "Kakak, apakah jasa leluhur Dao tidak cukup?" Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah tertawa. "Kita harus tahu bahwa leluhur Dao sendiri memiliki sedikit pahala yang tak terukur. Dalam menghadapi malapetaka besar di langit dan bumi ini, tidak bisakah ia mengimbangi sebagian dosa?" "Tidak cukup." Saudara Li Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan dengan Kaisar Giok dan Ibu Suri saja tidak cukup, tetapi satu orang lagi dapat membuat semua orang merasa lebih baik." Yang Chen diam-diam terdiam. Sebagian besar jasanya sebenarnya berasal dari leluhur Dao, Ibu Suri, dan Kaisar Giok. Itu tidak cukup bahkan jika semuanya dijumlahkan. Orang bisa membayangkan betapa tragisnya kesengsaraan besar surga dan bumi ini. Pada saat ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pemberontakan pengadilan surgawi benar-benar terjadi karena alasan yang diketahui Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak mau bicara saat ini. Beberapa hal tentu akan diketahui ketika waktunya tepat. Jika waktunya tidak tepat, tidak ada gunanya memaksakannya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan saudara Li Cheng, tetapi Yang Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya sedikit tenggelam, dan kemudian segera kembali normal. Perasaan ini datang dan pergi dengan cepat, tetapi tidak dapat disembunyikan dari indera Yang Chen. Sekilas, sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi Yang Chen tahu bahwa saudara Li Cheng pasti telah bergerak, dan jasanya seharusnya lenyap tanpa jejak. Benar saja, setelah menggunakan sedikit kultivasi pahala, metode kultivasi yang awalnya lancar menjadi lamban pada saat ini. Baru setelah Yang Chen menghilangkan metode kultivasi pahala, hal itu menjadi lancar kembali. Untungnya, Yang Chen hampir menguasai mantra tubuh emas. Kalau tidak, bahaya berlatih mantra tubuh emas di awal sudah cukup untuk membuat Yang Chen menghancurkan dirinya sendiri. Itu bagus juga. Kau tidak akan mencolok saat kita sampai di sana. Kakak Li Cheng memejamkan matanya sejenak, tidak tahu harus berbuat apa, lalu dia membuka matanya dan menatap Yang Chen, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau tidak, begitu kamu naik, utusan berbudi luhur itu akan menjadi gila." Yang Chen tentu saja mengerti untuk apa utusan jasa itu, jadi dia mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan kakak besar Li Cheng, jika dia naik ke surga dengan tubuh pahala itu, pasti akan merepotkan jika utusan pahala menyelidikinya. Di dunia fana, ada seorang pria bernama Shen Wansan. Bukankah dia dibunuh oleh kaisar karena dia sangat kaya? Kekayaannya sudah melampaui kas negara. Kalau dia tidak menyembelih domba gemuk seperti itu, kapan lagi? Kelebihan Yang Chen adalah kekayaan di dunia abadi. Bagaimana bisa digambarkan sebagai kekayaan yang setara dengan negara? Segera setelah itu, Yang Chen merasakan kedamaian memasuki tubuhnya dari luar ke dalam. Api karma di lautan kesadarannya juga perlahan melemah karena perasaan ini. Seolah-olah pada saat itu, kebencian seluruh makhluk hidup di dunia tiba-tiba berkurang banyak. Kakak Li Cheng telah memanggil para wanita itu dan menceritakan secara singkat apa yang telah dilakukan Yang Chen.
Dia mengira beberapa wanita akan merasa hal itu tidak pantas dan keberatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa para wanita, entah itu Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Qingsui, dan Zhou Xianying, kelima istrinya, Tao Junqi, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong, atau Lady Fang Hua dan 30 selir, semuanya memiliki sikap yang sama. Asal suaminya setuju, mereka akan sepenuhnya setuju. Sesuatu yang tak kasat mata perlahan berubah. Yang Chen samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang berubah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa menatap kakak Li Cheng dengan tatapan bertanya. Nasib tiga alam sedang berubah. Kakak Li Cheng hanya menyebutkannya dan tidak menjelaskannya secara rinci. Yang Chen hanya memahaminya secara singkat dan tidak bertanya banyak. Topik tentang takdir tiga alam terlalu besar untuk dipahami oleh Yang Chen yang masih berada di alam spiritual pada tahap ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat Yang Chen mencapai alam abadi yang maha kuasa, dia masih jauh dari kata memenuhi syarat untuk membicarakan hal-hal ini. Dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak merasa enggan sedikitpun. Mungkin karena semua jasa ini datangnya terlalu mudah, atau mungkin Yang Chen memang tidak menaruh jasa ini di matanya, namun Yang Chen sama sekali tidak merasa enggan dalam hatinya. Mengenai apakah Yang Chen membalas kebaikannya, kakak Li Cheng juga mengatakan, bahkan jika Yang Chen mengeluarkannya, itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi tetap saja tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar. Yang Chen tidak pernah menyangka akan ada balasan atas bantuan semacam ini. Jika memang ada tujuannya, Yang Chen lebih percaya bahwa ini adalah untuk membantu dia dan kakak Li Cheng menjadi saudara, dan tidak ada yang lain. Namun, masih ada pertanyaan tersembunyi di hati Yang Chen, dan dia tidak pernah menanyakannya. Yang Chen selalu mengira bahwa kakak Li Cheng adalah murid leluhur Dao, namun perkataan kakak Li Cheng beberapa waktu lalu membuat Yang Chen jadi ragu. Orang penting itu dan kakak Li Cheng memiliki hubungan yang baik. Tidak mudah untuk memahami bahwa orang penting di alam abadi dan seorang kultivator yang bangkit dari dunia fana memiliki hubungan yang baik. Mungkin identitas kakak Li Cheng tidak sesederhana menjadi murid leluhur Dao. Hal berikutnya relatif sederhana. Setelah menyegel saluran ruang angkasa, sisanya tentu saja untuk menyempurnakan alam iblis sepenuhnya. Lautan Ki Iblis adalah intinya. Setelah memurnikannya, alam iblis akan sepenuhnya disempurnakan, dan inilah saatnya bagi Gong Sunling untuk berhasil. Ki Iblis lebih tinggi derajatnya daripada Ki Iblis. Ki Iblis secara alami dapat merangsang tanah hidup dan menyebabkan tanah hidup tumbuh liar. Dengan metode yang sama, Yang Chen mengambil pedang terbang tanah hidup dan mulai menyerap Ki Iblis di laut Ki Iblis secara teratur, dan menumbuhkan tanah hidup. Gong Sunling mengendalikan peta geografis gunung sungai dan dengan panik menelan ruang yang tumbuh dari tanah hidup. Ruang yang baru diserap semuanya dikirim oleh Gong Sunling ke alam abadi di peta geografis gunung sungai atas saran Yang Chen. Konsentrasi Ki Iblis ini terlalu tinggi. Bahkan jika diencerkan oleh tanah hidup, itu tetap bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh kultivator biasa. Di alam abadi, para kultivator dengan dasar kultivasi tinggi mungkin secara perlahan memiliki kemampuan untuk menyentuh dan menyerap sebagiannya. Jika ditempatkan di dunia spiritual dunia fana, diperkirakan tidak ada kultivator yang dapat mencapai tingkat ini bahkan setelah bertahun-tahun. Gong Sunling mulai menyempurnakannya, dan para wanita tidak perlu tinggal di peta geografis gunung sungai. Sekarang setelah diputuskan untuk naik, Yang Chen hanya membiarkan semua orang kembali ke sekte untuk mengurus urusan sekte mereka sendiri. Mereka yang seharusnya memberi instruksi kepada para pengikutnya, sebaiknya memberi instruksi kepada para pengikutnya, mereka yang seharusnya melakukan sesuatu untuk sekte, sebaiknya melakukan sesuatu untuk sekte, dan memastikan bahwa setiap orang tidak berutang apapun kepada sekte sebelum mereka pergi. Adapun Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, Zhou Xianying, dan Tao Junqi, mereka juga kembali ke Istana Cunyang. Dalam situasi saat ini, Gong Sunling tidak perlu tinggal di pintu masuk alam iblis. Semua orang duduk di Istana Cunyang, dan itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri sekte. Segala sesuatunya telah siap, menunggu inti alam iblis disempurnakan sepenuhnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.